Nama pemilik perahu itu adalah Nina Taraneta 5. Dia memperkenalkan diri setelah kami naik. Kalian bisa memanggilku Nina. Dia tersenyum untuk pertama kali. Wajahnya yang seram karena matanya yang terpicing sebelah dan tidak simetris terlihat lebih bersahabat. 4 harimau kami meringkuk di bagian belakang perahu, mendengus. Harimau-harimau itu tidak suka berada di atas air. Sementara kami duduk di bagian depan yang memiliki atap. Perahu kayu ini meski usianya tua terlihat masih kokoh. Maafkan aku jika terlihat tidak mau mengalah dalam permainan tadi. Nena tertawa sambil mengendalikan perahu yang mulai melaju. Astaga, berpuluh tahun aku dikenal sebagai pemain tebak-tebakan nomor 1 di sepanjang tepian danau. Malam ini aku dikalahkan anak remaja. Anak itu jenius sekali. Aku melirik Ali. Aku pikir dia akan membusungkan dada. Tapi Ali tidak terlalu memperhatikan percakapan. Dia sedang asik mengamati bagaimana perahu kayu kami melaju. Nena seperti tahu apa yang diperhatikan Ali. Kami nelayan generasi lama sebenarnya tidak terlalu terbiasa dengan teknologi. Tapi kamu benar, aku memasang mesin di perahu kayu tua ini. Aku membelinya di kota, bukan yang paling canggih, yang bisa membuatnya terbang di atas permukaan air. Tapi mesin itu lebih dari cukup, karena aku tidak perlu lagi mendayung atau menggunakan layar. Aku sudah terlalu tua melakukannya, tenagaku jauh berkurang. Ali mengangguk mendengar penjelasan. Dulu danau ini dipenuhi banyak perkampungan. Nelayan hilir mudik. Orang-orang berdatangan untuk membeli ikan. Ada banyak dermaga. Begitu hidup, amat menyenangkan. Waktu berjalan tidak terasa. Kesibukan di mana-mana. Kemudian dunia berubah. Orang-orang menggunakan cara berbeda menangkap ikan. Orang kota menyebutnya teknologi. Mereka bahkan tidak perlu pergi ke danau. Ikan-ikan cukup diternakkan. Satu persatu perkampungan nelayan hilang. Juga dermaga-dermaga. Nina menatap kejauhan. Permukaan danau beriak tenang. Perahu kayu melaju stabil menuju kerlap-kerlip cahaya lampu di perkampungan. Kenapa kamu tidak ikut pindah ke kota, malah tinggal di dermaga tua? Sally bertanya. Nina tertawa. Aku lahir dan dibesarkan di danau ini. Nah, ratusan tahun aku menghabiskan waktu di sini. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku suka menunggu senja di dermaga, menatap matahari tenggelam, menunggu pagi, dan menatap matahari terbit. Aku tidak akan menukarnya dengan kehidupan kota. Lengang sejenak hanya menyisakan suara perahu membelah permukaan danau. Aku tahu siapa kalian, Nina bicara. Kami sudah sepertiga jalan. Siapa kami? Sally menoleh kepadaku. Dia tahu kami datang dari Klen Bulan. Aku tahu kalian kontingen festival bunga matahari. Nina menatap kami satu persatu. Ada 2 kontingen lain yang memintaku menyeberangkan mereka. Kabar baiknya mereka punya uang banyak, jadi mereka tidak perlu harus bermain tebak-tebakan denganku. Kapan mereka menyeberang? Yili segera bertanya. 1 kontingen menunggang kuda putih, mereka menyeberang tadi pagi buta. Masih gelap, membangunkanku yang masih tidur. 1 lagi menunggang salamander raksasa. Mereka menyeberang tadi siang. Mungkin mereka masih di perkampungan nelayan di seberang, atau sudah mengejar petunjuk kedua. Kita tertinggal, Rah. Mereka di depan kita, Yili berbisik padaku. Apakah ada kontingen yang menunggang Sally teringat sesuatu bertanya. Nina menggeleng. Aku tidak melihat mereka. Boleh jadi mereka lewat dermaga lain. Ada 1 dermaga di arah utara. Seingatku masih ada perahu di sana. Ada apa dengan penunggang cerpelai? Sally menghela napas. Aku mengkhawatirkan mereka. Salah satu cerpelai mereka tewas diserang gorila sebelumnya. Semoga mereka baik-baik saja dan berhasil menyeberang. Nina menatap Sally lambat-lambat.
Kalian benar-benar rombongan paling aneh yang pernah aku seberangkan. Pertama, kalian tidak membawa uang walau sebutir. Kedua, lihatlah bagaimana mungkin kalian peserta festival bunga matahari. Selain masih remaja, komposisi kalian ganjil, tidak seragam, sangat berbeda satu sama lain. Ketiga, kamu justru menjebaskan keselamatan kontingen lainnya. Ini kompetisi, nak. Seharusnya kamu senang jika mereka tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sally menatap pemilik perahu. Apa salahnya dengan mencemaskan peserta lain? Aku tahu kalian anak-anak yang baik. Nena akhirnya menghela napas panjang, menatap kami penuh penghargaan. Sudah lama sekali aku tidak melihat kompetisi ini diikuti peserta dengan ketulusan seperti kalian. Ribuan tahun festival bunga matahari diadakan, semua peserta hanya berambisi menemukan bunga itu paling pertama. Demi kekuasaan, demi posisi sosial, hadiah, apapun itu yang diperebutkan, mereka bersedia saling menyerang, mencelakakan satu sama lain. Apa yang kamu ketahui tentang festival ini, Nena? Aku bertanya. Siapa tahu dia punya informasi bermanfaat. Tidak banyak, hanya yang terlihat saja dari luar dan memang diketahui orang-orang. Apakah kalian pernah bertemu dengan Fala Teratana IV, ketua konsil? Nina bertanya balik. Aku mengangguk. Aku pernah bertemu dengannya dalam jarak dekat saat pembukaan. Wajah yang berkabut. Nah, dia peserta kompetisi 400 tahun lalu. Satu-satunya sepanjang sejarah pernah ada kontingen yang berisi 4 saudara kandung. Fala Teratana 1, 2, 3, dan 4. Akhirnya aku tahu apa arti angka-angka Romawi pada nama orang klan matahari. Itu menunjukkan urutan lahir. Jadi, jika ada 6 bersaudara, nama mereka akan sama baik laki-laki atau wanita. Hanya dibedakan dengan angka Romawi di belakangnya. Itu tahun kompetisi gelap. 3 kakak Fala Teratana 4 tewas dalam lorong-lorong. Menurut bisik-bisik seluruh kota Ilios yang kudengar, ada 2 kontingen yang tiba bersamaan di lokasi bunga. Mereka bertempur satu sama lain di lorong-lorong mengerikan, berebut bunga itu. Dari 8 peserta, hanya Fala Teratana 4 yang selamat. Dia kembali membawa bunga itu seperti seorang pahlawan, bercerita tentang pengorbanan 3 kakaknya, dan dia menerima seluruh kekuasaan pada masa depan. Puluhan tahun kemudian dia menjadi anggota konsil, untuk kemudian menjadi ketua konsil hingga hari ini. Aku mencerna penjelasan Nina, teringat cerita Hana di padang perdu berduri. 400 tahun lalu. Jangan-jangan itu kejadian sama yang dimaksud Hana, ketika Mata, putra satu-satunya juga tewas dalam kompetisi. Di lorong-lorong, apakah Nena dan Hana menceritakan kejadian yang sama? Di luar itu, aku tidak tahu banyak tentang kompetisi festival bunga matahari. Tahun berganti, pemenang baru muncul. Mereka bergabung ke kota Ilios, menjadi orang penting. Jika kalian bertanya kepadaku apakah aku peduli dengan festival ini, jawabannya tidak lagi. Sebagian besar penduduk juga tidak peduli. Festival itu sekarang hanya jadi alat bagi Fala Teratana 4 untuk terus berkuasa. Dia terlalu lama berkuasa, membuat ketimpangan di mana-mana. Kota Ilios bagaikan kota di atas langit, begitu canggih dan modern. Sedangkan perkampungan di pedalaman tertinggal beberapa abad. Konsil telah lama dikuasai ambisi politik. Aku hanya peduli jika rute petunjuk melewati danau ini seperti tahun ini. Kalian tahu, aku mendapatkan sekantung besar uang dengan menyeberangkan mereka. Nena terkekeh terus mengendalikan laju perahu. Aku menatap lamat-lamat permukaan danau yang gelap dan lengang. Ada banyak sekali potongan cerita kompetisi ini yang kami tidak tahu. Setelah hampir 1 jam menyeberang, perkampungan nelayan semakin dekat. Lampu-lampu rumah panggung yang berdiri di atas tepian danau mulai terlihat jelas. Kampung itu cukup besar. Ada sekitar 40 rumah kayu.
Beberapa perahu tertambat di kolong rumah. Jika kami datang saat senja, anak-anak mungkin sedang asyik berlarian di atas jembatan yang menghubungkan rumah-rumah. Orang-orang dewasa duduk berkumpul di bangku-bangku, mengobrol, menghabiskan minuman hangat sambil menatap danau. Tapi ini sudah pukul 11 malam, sudah sepi. Mereka sudah tidur. Aku tidak mengantar kalian ke dermaga. Aku akan mengantar kalian langsung ke rumah salah satu anakku. Namanya Mena Taranata II. Kalian bisa memanggilnya Mena. Dia tidak pernah tertarik menjadi nelayan. Dia menghabiskan waktu berburu di alam liar. Dia hafal daerah timur. Jika ada hal ganjil yang ingin kalian cari, Mena pasti tahu. Dia bisa membantu kalian menemukan petunjuk kedua. Perahu kayu tua merapat perlahan di kolong salah satu rumah panggung. Mena menambatkan perahunya ke tiang rumah, lantas menaiki anak tangga yang menuju beranda rumah. Nena menyuruh kami ikut naik. 4 harimau kami ikut melompat naik, lincah meniti anak tangga, menggerung senang terbebas dari perahu yang bergoyang sepanjang perjalanan. Harimau kalian bisa beristirahat di tempat penyimpanan jaring. Nena melangkah ke samping rumah. Ada bangunan kecil seperti gudang. Nena membuka pintu. 4 harimau itu masuk ke dalam. Nena kemudian melangkah mengetuk pintu depan rumah, menunggu sejenak. Pintu dibuka. Seorang laki-laki usia 4 atau 50 tahun dengan wajah tegas, perawakan tinggi gagah keluar. Sepertinya orang inilah anak Nena. "Ah, aku beruntung kau tidak sedang berburu," Nena berseru riang. "Aku sudah khawatir kau tidak ada di rumah. Ayo, mari masuk anak-anak." "Mereka siapa?" Mena Taranata II menatap kami tajam. "Kontingen Festival Bunga Matahari." "Kenapa ayah membawanya kemari? Aku tidak ada urusan dengan mereka." Mena Taranata II terlihat tidak suka. Nena menggeleng. "Mereka berbeda, Mena. Amat berbeda. Yang satu ini, yang rambutnya seperti tidak mandi berhari-hari, mengalahkanku dalam permainan tebak-tebakan. Dia menjawab pertanyaan paling sulit hanya dengan berpikir 15 menit. Jenius sekali." Mena ikut menatap alih. "Apa spesialnya anak ini?" "Kurus, terlihat ringkih." Kurang lebih begitu arti tatapan Mena. "Mereka anak-anak yang baik, percaya atau tidak. Mereka bahkan mencemaskan keselamatan peserta lain. Tidak pernah ada peserta festival seperti ini. Dan asal kau tahu, baru kali ini aku mengantar penumpang menyeberangi danau secara gratis." "Ayah mengantar mereka gratis? Aku tidak percaya itu." Nena mengangguk. "Sungguh, Mena, tidak sebutir uang pun." Wajah Mena Taranata II yang sejak tadi kaku terlihat mencair. Dia tertawa. "Aku tetap tidak percaya. Ayah orang paling pelit sepanjang tepian danau. Aku ingat bahkan waktu aku kecil dulu, ayah memaksaku bermain tebak-tebakan sepanjang hari hanya untuk mengantarku." Nena ikut tertawa. Kemudian bertanya serius. "Kau mau membantu mereka, Mena? Demi orang tua pelit ini." Mena Taranata II menatap ayahnya, lantas mengangguk. "Akan aku lakukan." Nena mengangguk riang, matanya semakin terpicing. "Nah, jika demikian, urusanku sudah selesai. Aku harus kembali ke dermagaku. Perkampungan ini selalu saja membuatku pusing. Terlalu banyak hal baru di sini. Selamat tinggal anak-anak. Dan kamu, besok lusa jika kamu kembali melewati dermaga tua itu, aku dengan senang hati akan melakukan permainan tebak-tebakan lagi." Ali mengangguk. "Sebenarnya aku juga punya tebak-tebakan untukmu saat ini." "Oh ya?" Nena menyelidik antusias. "Apa pertanyaannya? Biar aku pikirkan jawabannya." "Ada sebuah lubang. Ganjil sekali tabiatnya. Jika terbuka lebar-lebar, yang di dalamnya justru tidak mau keluar. Tapi jika terbuka sempit, yang di dalam keluar seperti terbang. Apakah lubang itu?" Nena terdiam, mendongak, berpikir sebentar, lantas menatap Ali. "Sepertinya itu pertanyaan yang sulit, anak muda. Akan aku pikirkan jawabannya sepanjang kembali ke dermaga. Ini sudah terlalu larut.
dan kalian perlu istirahat. Selamat tinggal anak-anak. Nena sekali lagi berpamitan menuruni anak tangga menuju perahu kayunya. Setelah kepergian Nena di rumah kayu, Mena Taranata II berbaik hati menyiapkan makan malam untuk kami. Aku tidak tahu ini apa, seperti kentang goreng yang gosong. Juga ikan bakar yang rasanya hambar. Tapi itu lebih dari cukup untuk mengganjal perut kosong. Pemburu ini tidak banyak bicara, tapi tatapan mata dan gestur wajahnya ramah. Tidak seperti saat kami tiba. Setelah makan dengan cepat, membereskan piring-piring, Mena Taranata II membentangkan tikar dari anyaman bambu di ruang tengah. Rumah panggung di atas tepian danau itu hanya memiliki satu kamar tidur. Apapun yang kalian cari besok, sebaiknya kita berangkat pagi-pagi sekali. Itu akan memberi waktu lebih banyak. Mena Taranata II mengingatkan. Kemudian melangkah menuju kamarnya, meninggalkan kami berempat. Perkampungan itu lengang. Ini sudah lewat tengah malam. Apakah kamu percaya kepadanya? Sally bertanya kepadaku. Aku tahu maksud pertanyaan Sally. Sejak tadi dia memperhatikan ruang tengah. Dinding ruangan itu penuh dengan kulit hewan yang dikeringkan. Juga gading gajah, tanduk rusa, lebih banyak dibanding koleksi museum. Belum lagi senjata busur, anak panah, tombak, tertata rapi di sudut ruangan. Dilihat dari sisi ruangan depan rumahnya, Mena Taranata II jelas pemburu yang cakap, seperti yang dikatakan ayahnya. Tapi apakah dia bisa dipercaya atau tidak, aku tidak tahu. Setidaknya malam ini perutku kenyang dan aku siap tidur, Ali menguap. Sally menoleh kepadanya. Tapi bagaimana kalau pemburu ini berniat buruk, berubah pikiran? Soal besok, kita urus besok, Sel. Aku butuh istirahat. Kamu tahu, menjawab tebak-tebakan orang tua itu tadi membuatku lelah. Berpikir 1 menit itu jauh lebih melelahkan dibanding lari 1 kilometer tanpa henti. Bayangkan, aku harus berpikir setengah jam tadi. Itu sama seperti aku habis lari 30 kilometer. Ali menguap lagi, lebih lebar. Aku hendak tertawa mendengar kalimat Ali. Entah dia sedang bergurau atau serius, tapi Ali benar. Kami harus segera istirahat. Besok perjalanan panjang telah menunggu.